Halo semua, selamat datang dan selamat menonton kembali pada video saya kali ini. Pada video ini saya akan membuat program Pascal sederhana, yaitu saya menggunakan aplikasi PrePascal. Pada video ini saya menggunakan sintaks perulangan while do. Perulangan while do itu adalah perulangan yang menggunakan kondisi berupa ekspresi boolean sebagai penanda perulangannya, di mana perulangan while do ini akan berjalan selama kondisinya bernilai true dan akan berhenti selama jika kondisinya bernilai false atau salah, yang berarti perbedaannya while do ini dia menggunakan ekspresi boolean dan juga berdasarkan kondisi yang kita inputkan. Sintaks program perulangan while do sendiri yaitu terdiri dari while, do, while, kondisi, do, begin, dan pernyataannya. Yang dimana cara membacanya itu untuk kondisi lakukan perulangan pernyataan yang kita inputkan berdasarkan kondisi boolean yang kita inputkan juga, yang berarti dalam while do ini terdapat dua. Yang pertama pernyataan, yang kedua kondisi, karena kondisi yang diinputkan di dalam ini itu adalah kondisi boolean yang berdasarkan yang dimana jika kondisi ini memenuhi kondisi awal yang terdapat pada while, maka dia akan mengulang pernyataannya. Berbeda dengan for do, dia mengeksekusi daripada variabel hanya dan mengambilkan perintah. Pada while do ini dia mengeksekusi kondisinya yang terdapat pada awal ini, di mana kondisi ini akan memenuhi pernyataan yang ingin diulang, namun juga berdasarkan kondisi booleannya. Baiklah, di sini saya sudah menginputkan sintaks programnya secara lengkap dan agar mudah diikuti. Di sini saya membuat programnya berjudul while do. Yang saya tandai ini adalah sintaks daripada program perulangan while do sendiri, yang dimana kondisinya adalah i lebih kecil daripada 10, maka akan memenuhi pernyataan hello world, mengulang pernyataan hello world, namun akan berlanjut jika kondisi daripada ini memenuhi i ditambah 1, namun nilai i-nya tetap lebih kecil daripada 10. Ini adalah kondisi booleannya, yang dimana dia akan berjalan jika masih memenuhi kondisi awalnya, kondisi awal dan kondisi boolean, yang berarti nilai awal i ini adalah 0 karena tipe data daripada i ini, variabel i, adalah integer, sehingga nilai awalnya 0 karena bilangan bulat itu nilai awalnya adalah 0. Nah, kita coba jalankan untuk mengetahui cara kerjanya. Nah, di sini ditampilkan hello world sebanyak 10 kali karena kita menjalankan program dari nilai i-nya itu adalah 0 dan lebih kecil sama dengan 10, yang berarti menghasilkan program sebanyak 10 kali juga. Namun kita tidak mengetahui masing-masing program keberapa. Kita perlu menambahkan statement dengan menambahkan variabel i-nya di dalam statement write ln ini. Kita ketikkan saja i yang akan menampilkan output daripada nilai variabel i-nya nanti. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah diketahui nilai variabel daripada outputnya itu, yang dimana nilai awalnya kan tadi adalah 0 karena nilai integer itu bilangan bulat 0. Nah, berlanjut kepada program selanjutnya, i tambah 1, berarti 0 ditambah 1 adalah 1, sehingga menghasilkan output hello world 1. Berlanjut juga pada program selanjutnya, 1 ditambah 1 2, sehingga menghasilkan program hello world 2, sehingga berlanjut pada hello world 10. Yang berarti cara kerjanya itu setelah dia mengeksekusi nilai awalnya adalah 0, maka dia akan menghasilkan pernyataan hello world terlebih dahulu, yaitu hello world 0, dan
mengulang kembali pernyataan ini dengan kondisi booleannya, yaitu 0 ditambah 1 adalah 1. Sehingga jika dia masih terpenuhi, maka akan menghasilkan pernyataan perulangan hello world 1. Mengulang kembali, nilai hello world-nya tadi adalah i-nya adalah 1, maka 1 ditambah 1 adalah 2, masih terpenuhi karena 2 lebih kecil daripada 10, dan akan mengulang pernyataan hello world kembali sampai dengan hello world 10 karena dia masih sama dengan, berarti 10 termasuk ke dalam nilai variabel i-nya. Kita juga bisa menginputkan nilai i awal kita dengan cara memberikan tambahan sintaks program. Kita bisa memulainya sebagai contoh dari 5 dengan penulisannya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, dia akan memulai hello world dari nilai i5, nilai bilangan integer 5. Karena kita memulai dari bilangan 5, maka seperti cara kerjanya tadi, nilai awalnya adalah 5, maka akan menghasilkan hello world 5, kemudian berlanjut nilai i-nya ditambah 1, 5 tambah 1 6, akan mengulang pernyataan jika terpenuhi. Karena 6 masih lebih kecil daripada 10, maka dia akan menghasilkan hello world 6. Begitu selanjutnya sampai nilai i yang 10 ini, karena dia masih terpenuhi. Nah, pada while do ini kita juga bisa melakukan hitung mundur, namun kita harus mengubah tandanya. Sebagai contoh, kita akan menghitung mundur ke 1 atau menurun, perulangan menurun. Kita mengubah tandanya di mana i harus lebih kecil daripada 1, harus lebih besar sama dengan 1, maaf. Kondisinya adalah i lebih besar sama dengan 1 dengan ekspresi boolean i dikurang 1, karena kita menghasilkan perulangan menurun yang berarti mengurang atau negatif. Kita coba jalankan, dimulai dari 5. Nah, dia akan menghasilkan perulangan menurun, nilai menurun. Nilai awalnya adalah 5, namun karena dia perulangan menurun tadi, 5 dikurang 1 sama dengan 4, dimana 4 masih terpenuhi dalam kondisi i lebih besar sama dengan 1. 4 kan lebih besar sama dengan 1, maka dia terpenuhi dalam melakukan pernyataan hello world 4. Sama seperti perulangan yang pertama tadi, nilai lebih kecil daripada 10. Namun kita harus mengetahui masing-masing penulisan kondisinya agar tidak terjadi kesalahan dalam sintaks programnya. Begitulah cara kerjanya, di mana dia melakukan perulangan dengan nilai variabel i-nya sesuai tipe data kita, atau juga bisa kita tentukan seperti ini, kita menentukan 5, lalu melakukan pernyataan perulangannya yaitu hello world, kemudian mengulang pernyataannya dengan melihat kondisi terlebih dahulu, nilai apa yang harus dieksekusi. Seperti di sini kita akan melakukan perulangan menurun, maka dia akan mengurang nilai 1 terlebih dahulu. Nah, jika nilainya sudah dikurang 1, dia akan memastikan nilai i-nya itu apakah terpenuhi. Di sini seperti tadi, 5 dikurang 1, 4. Nah, 4 kan masih lebih besar sama dengan 1, maka dia bernilai benar, dia menghasilkan pernyataan hello world. Bagaimana jika nilainya 1? Maka 1 dikurang 1 itu kan 0, maka sehingga dia hanya sampai 1 saja. Karena 1 dikurang 1 itu 0, tidak terpenuhi dalam kondisi ini, maka dia tidak menghasilkan pernyataan world atau programnya berhenti. Kesimpulannya, while do ini bisa menggunakan perulangan naik menurun, namun kita harus mengetahui ekspresi daripada kondisinya dan ekspresi kondisi booleannya. Begitulah cara kerja daripada perulangan while do ini. Cukup sekian video saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.